Shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai proses konseling kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Namun siapa yang ingin membawa dan memimpin doa kita pada pagi hari ini? Saya. Oke, silakan. Sebelum kita memulai proses konseling ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Dimulai. Tadi kita udah berdoa. Nah sekarang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan sebelumnya, nama ibu itu Nika Veska. Ibu merupakan seorang konselor di sekolah kalian. Nah tadi kan ibu udah menjelaskan siapa nama ibu. Kira-kira siapa yang ingin memperkenalkan namanya dulu, kelas berapa, dan hobinya apa? Oke, nama saya Miranda Sinaga, kelas 11 dari SMA Negeri 13 Pekanbaru. Hobi saya itu membaca novel. Oke, yang terakhir. Perkenalkan, saya Nita Sinta Sinaga dari SMA 3 kelas 12. Hobi saya berenang. Oke, baik. Semuanya udah memperkenalkan dirinya. Nah, sebelum kita memulai proses konseling kita ini, Ibu ingin menjelaskan apa itu proses konseling. Nah, proses konseling itu adalah proses pemberian bantuan kepada klien, khususnya kepada kalian yang remaja yang memiliki permasalahan-permasalahan di dalam diri kalian yang untuk mencari jati diri kalian. Dan proses konseling ini memiliki beberapa asas. Jadi kalian jangan takut dan jangan ragu untuk menceritakan permasalahan kalian. Nah, yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini kalian dituntut untuk menceritakan secara detail apa saja hal yang mengganggu kehidupan kalian di dalam permasalahan kalian. Nah, yang kedua namanya ada asas keterbukaan. Kalian dituntut untuk jujur dalam permasalahan-permasalahan kalian. Nah, yang ketiga ada namanya asas kenormatifan, di mana kalian berdua dituntut untuk melakukan proses konseling ini sesuai dengan aturan dengan norma-norma yang berlaku. Nah, proses konseling kita pada pagi hari ini itu dilakukan dengan waktu sekitar 20 menitan. Nah, kita juga akan melanjutkan proses konseling kita ini mungkin beberapa minggu ke depan atau beberapa bulan ke depan, tergantung bagaimana kesepakatan kita bersama di dalam proses konseling pada pagi hari ini. Oke, apa yang ingin kalian tanyain? Tidak ada? Oke. Nah, kira-kira siapa yang ingin memaparkan permasalahan kalian pada pagi hari ini? Siapa duluan? Saya. Oke. Jadi begini, Bu. Permasalahan saya itu ada di rumah, yaitu menurut saya orang tua saya itu terlalu mengekang saya dalam bergaul. Misalnya ketika saya ingin bermain itu saya seringkali berbohong, mengatakan ingin pergi kerja kelompok atau mengerjakan tugas, padahal saya itu sebenarnya pergi main. Cuma saya pikir itu cara terbaik dan jalan terbaik saya agar bisa keluar rumah bermain bersama teman-teman tanpa dikekang, tanpa adanya gangguan lah dari orang tua. Oke, jadi permasalahan kamu di rumah tentang dikekang oleh orang tua, jadi kamu sering berbohong. Iya. Oke. Permasalahan kamu apa? Kalau permasalahan saya, Bu, saya terlalu egois dalam pertemanan. Misalnya kalau saya itu dalam berteman, saya terlalu egois, Bu. Saya itu maunya menang sendiri. Saya mau yang paling wow di depan teman-teman. Jadi karena sifat saya yang egois, teman-teman saya menjauhkan saya. Oke, berarti tadi kamu Miranda mengenai permasalahan orang tua yang sering mengekang sehingga kamu sering berbohong. Kamu orangnya suka egois dalam pertemanan. Nah, dimana teman-teman kamu ingin jadinya menjauhkan kamu, begitu? Oke. Nah, kira-kira permasalahan siapa dari kalian berdua yang ingin dientaskan pada pagi hari ini? Saya saja boleh? Menurut kamu siapa? Dia aja. Kamu kenal sama dia? Tadi kan sudah dikenalkan. Coba kenal nama. Oke. Jadi permasalahan kamu, apakah kamu setuju untuk diselesaikan permasalahannya? Iya, Bu, boleh.
Oke. Nah, tadi kan kamu udah menyetujui. Nah, sekarang kamu coba apa yang ingin kamu tanyakan kepada permasalahan dia pada pagi hari ini? Saya mau bertanya, kenapa harus berbohong untuk keluar bermain? Seperti yang saya katakan tadi, orang tua saya itu terlalu mengekang saya, terutama ibu saya. Karena saya juga ingin bermain bersama teman-teman juga keluar rumah. Jadi kalau saya ingin bermain itu, ya saya harus berbohong agar bisa keluar rumah. Kalau tidak, orang tua saya, terutama ibu saya itu tidak akan memperbolehkan. Saya boleh bertanya kembali, Bu? Oh, boleh, silakan. Kamu pernah nggak jujur ngomong untuk bisa keluar main? Pernah, tapi setelah saya pergi bermain, ketika saya pulang, baru saya jujur. Saat itu ya, ketika saya jujur, saya kena marah. Saya juga dipukul sama mama sama ibu saya. Tadi kan kamu sudah nanya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Enggak. Oke, nah kita masuk ke dalam saran dan masukan dari teman. Nah, berhubung kalian cuma berdua di sini, ibu ingin meminta saran dan masukan dari saudari Nita kepada temannya. Kalau saran menurut saya, coba lebih terbuka kepada orang tua. Jangan ada yang berbohong, kayak misalkannya mau pergi keluar main tuh jujur aja sama orang tua. Bilang kalau kita udah besar kita bisa jaga diri, kasih kepercayaan yang kuat untuk orang tua. Jangan pernah bohong, karena kalau orang tua sekali dibohongi itu nggak bakalan percaya lagi. Oke, itu tadi saran dari kamu. Nah, saran dari ibu juga, coba kamu lihat teman-teman kamu ada tidak hal yang sama permasalahannya dengan kamu. Coba diceritakan atau ditanya sama teman kamu yang memang sama permasalahannya dengan kamu, bagaimana solusinya juga. Jadi kan teman itu kan bisa bertukar pikiran, dua orang yang dapat bertukar pikiran seperti itu. Nah, sampailah kita ke penghujung proses konseling kita. Ibu ingin mendapatkan kesan dan pesan dari kalian berdua. Apa sih kesan dan pesan kalian setelah kita melakukan tahap proses konseling ini? Kesan saya saat proses konseling ini, saya benar-benar senang karena saya bisa mendapatkan saran. Selain mendapatkan saran, saya juga bisa mendapatkan teman di sini. Itu aja sih. Kalau kamu ada yang ingin diceritakan bagaimana kesan dan pesannya? Kalau kesan saya bisa bertukar pikiran dengan dia, masalah-masalah kita bisa selesaikan sama-sama sih, itu aja. Oke, nah sampailah kita di penghujung ini. Kira-kira untuk proses konseling kita selanjutnya kapan nih ingin kita lanjutkan lagi? Minggu depan atau 2 minggu kemudian atau Minggu 1 depan bulan? sih bisa. Saya setuju minggu depan mungkin. Di jam yang sama? Oke. Boleh. Nanti ibu akan ngecat kalian satu persatu dan jangan lupa. Nah, sampailah kita di penghujung proses konseling. Tadi kita sudah membukanya dengan doa. Nah, sekarang kita ingin menutupnya dengan doa juga. Tadi kan kamu sudah. Kira-kira siapa lagi yang ingin? Saya. Oke, silakan. Kita mengakhiri ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu. Kiranya kalau misalnya ada kalimat yang salah atau perkataan atau perbuatan yang salah, ibu mohon maaf, ibu undur diri. Shalom dan selamat pagi. Shalom. Oke, baik, shalom dan selamat pagi. Oke, shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Shalom dan selamat pagi. Sebelum kita memulai proses konseling, shalom dan selamat pagi buat kita semuanya. Shalom. Sebelum kita memulai proses Kecapek mulai. Harus apa dulu? Jangan keluar bentuk kalian ya.
Shalom dan selamat pagi. Shalom. Sebelum kita memulai proses